Hello everyone. In this video, I'd like to explain you about simple past tense. The simple past tense is used to talk about activities or situations that began and ended in the past. Yesterday, last night, 2 days ago, etc. Jadi, simple past tense ini digunakan untuk mengatakan aktivitas atau situasi yang terjadi di masa lampau, di masa lalu. Misalnya kemarin, tadi malam, 2 hari yang lalu, dan lain sebagainya. Ya, misalkan last month, bulan lalu, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, 2 months ago, 2 bulan yang lalu. Yang penting kata kuncinya adalah semua kegiatan atau situasi yang diceritakan terjadi di masa lampau. Dan seperti biasa, pada saat kita berbicara tentang tenses, maka nanti akan ada 2 kategori ya. Ada yang menggunakan kata kerja di dalam kalimatnya, ada juga yang tidak menggunakan kata kerja di dalam kalimatnya. Let me explain you if the sentence uses verb. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana membuat kalimat dengan simple past tense dan di dalamnya ada kata kerja. If you use or if you make a sentence using simple past tense, we must use verb to. Jadi jika kita ingin membuat kalimat dengan menggunakan simple past tense dan ada kata kerjanya di dalam kalimat tersebut, maka kita harus menggunakan verb 2. We must use verb to. Karena di dalam bahasa Inggris itu kita mengenal ada verb 1, verb 2, and verb 3. Di dalam simple past tense, kita menggunakan verb 2 jika ada kata kerja di dalam kalimat yang akan kita gunakan. Let me explain you in details. How to make a positive sentence. Bagaimana kita membuat kalimat positifnya. For example, they went to the cinema yesterday. Mereka pergi ke bioskop kemarin. Went is the second verb. When di sini adalah kata kerja bentuk yang kedua. When is verb 2. Bentuk pertamanya adalah go. Pergi ya. Jadi di dalam simple past tense, kita selalu menggunakan verb kedua. Verb keduanya go adalah went. Jadi kalau kita perhatikan, setelah subjek, kebetulan di sini subjeknya adalah they, apakah nanti subjeknya itu I, you, we, he, she, it? Dalam simple past tense, kita selalu menggunakan verb 2.
tanpa imbuhan apapun. Itu yang perlu diingat. Dalam simple past tense, kita selalu menggunakan verb kedua, apapun subjeknya, dan tidak ada imbuhan S atau IS seperti di simple present tense ya. This is positive sentence. Ini adalah kalimat positifnya ya. Setelah subjek langsung diikuti dengan verb kedua. Karena di sini keterangannya adalah yesterday. Ya, kemarin artinya terjadi di masa lampau, maka kita wajib menggunakan verb 2. And then how to make a negative sentence. Dan kemudian bagaimana kita membuat kalimat negatifnya. If you want to make a negative sentence, put did not after the subject ya. Jadi letakkan kata did not setelah subjek atau sebelum kata kerjanya. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat negatif, maka letakkan did not setelah subjek atau sebelum verbnya. Did not ini pun digunakan untuk semua subjek ya. Mau itu I, you, they, we, he, she, it, kita selalu menggunakan did not. They did not go. Nah, artinya di sini kita kembali ke verb 1, bukan ke verb 2, tetapi setelah kata did not kita kembali ke verb 1, verb 1. Jadi they did not go, bukan they did not went. Jadi setelah kata did not, kita kembalikan ke verb 1. They did not go to the cinema yesterday. Ini bentuk untuk kalimat negatif. And then how to make interrogative sentence. Bagaimana membuat kalimat tanya ya, interrogative. Put did, nah, letakkan did at the beginning of your sentence. Letakkan kata did itu di depan kalimat atau di awal kalimat ya. Jadi did, kemudian subjeknya, di sini subjeknya adalah they, and then followed by, diikuti dengan verb 1, verb 1. Nah, jadi dalam membuat kalimat tanya pun, verbnya kita kembalikan ke verb 1. Did they go to the cinema yesterday? Jangan lupa ya, diakhiri dengan tanda tanya, karena kita sedang membuat kalimat tanya. Oke, jadi kalau Anda ingin membuat kalimat tanya, letakkan saja did-nya di depan, kemudian subjek, kemudian verb 1 ya, kembali ke verb 1. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kapan kita menggunakan verb 2? When do we use verb 2 in simple past tense? Kapan kita membuat verb 2 di dalam simple past tense? We use verb 2 only in positive sentence. Ya, jadi dari slide ini saya menyampaikan kepada Anda bahwa verb 2 itu hanya digunakan di dalam kalimat positif. Pada saat kita menggunakan kalimat negatif atau interrogatif, verb yang kita gunakan adalah tetap verb 1. Ya, jadi kesimpulannya, we use verb 2 only in positive sentence.
Kemudian pada saat kita berbicara tentang simple past tense ya, kata kerja yang kita gunakan itu ada dua jenis ya, atau ada dua kelompok. Kalau kita bicara simple past tense ya, ataupun nanti kita bicara present perfect tense, kata kerja itu dibagi menjadi dua, ada yang regular, ya, kata kerja beraturan, dan nanti juga ada yang namanya irregular verbs, kata kerja tidak beraturan. In English, we know verb 1, verb 2, and verb 3. Di dalam bahasa Inggris itu kita mengenal verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, untuk regular verbs, untuk kata kerja yang beraturan, maka nanti verb 2 dan verb 3-nya itu ditambahkan ed. Di sini misalkan contoh yang pertama, ya, semisal verb satunya adalah borrow. Borrow, meminjam. Maka kalau kita misalkan membuat kalimat positif di dalam simple past tense, maka bukan borrow lagi ya, tetapi kita menjadi borrowed. Tambahan ed di belakang ini adalah yang menyebabkan dia regular verbs ya. Disebut dengan kata kerja beraturan karena pada saat berubah menjadi verb 2 ditambahkan ed dan berubah menjadi verb 3 pun dia juga ditambahkan ed. Borrow verb 1, borrowed verb 2, borrowed verb 3. Jadi ini disebut dengan kata kerja beraturan ya. Untuk simple past tense dan kalimat positif kita fokus pada verb 2. Contoh lagi count, hitung, verb 2-nya counted, verb 3-nya pun counted. Enjoy, verb 1-nya, verb 2-nya enjoyed, verb 3-nya enjoyed. Finish, verb 1, verb 2, finished, verb 3, finished. Join, ini verb 1, verb 2, joined, verb 3, joined. Verb 1, play, verb 2, played, verb 3, played. Verb 1, study, verb 2, studied, verb 3, studied. Walk, walked, walked. Ini tampak di sini ya, karena disebut regular verbs, kata kerja beraturan, verb satunya tinggal ditambahkan ed pada verb 2 dan verb 3-nya pun juga sama, ditambahkan dengan ed. Now we go to irregular verbs. Sekarang kita fokus kepada kata kerja tidak beraturan ya, irregular. Nah, jadi kalau tadi yang regular verbs itu tinggal ditambahkan ed pada verb 2 dan verb 3, maka di dalam irregular verbs ini nanti tidak beraturan ya. Jadi bisa jadi nanti verb satunya berbeda dengan verb 2 dan berbeda lagi dengan verb 3, atau verb satunya beda dengan verb 2 tapi verb 2-nya sama dengan verb 3, atau verb satunya sama dengan verb 3 tetapi verb 2-nya beda. Ya, itu beberapa kemungkinan yang bisa terjadi pada saat kita membahas irregular verb ya. Artinya kata kerjanya tidak beraturan. Contoh, verb 1, build, membangun. Verb 2-nya adalah build. Ya, huruf akhirnya adalah T.
Kemudian verb 3-nya build, ya, diakhiri dengan T juga. Jadi verb 2 dan verb 3-nya itu sama. Verb 1-nya saja yang berbeda. Ini tidak beraturan ya, irregular verbs. Lalu come, datang, verb 2-nya came, pakai A, verb 3-nya come. Ya, jadi verb 1 dan verb 3-nya sama. Yang berbeda adalah verb 2-nya. Kemudian drink, verb 1, verb 2-nya drank, pakai A, kemudian drunk, pakai U. Drink, drank, drunk. Verb 1, verb 2, dan verb 3-nya berbeda. Fly, flow, flown. Ini juga sama, verb 1, verb 2, dan verb 3-nya beda. Lalu go, pergi, verb 2-nya went, verb 3-nya gone. Ya, verb 1, verb 2, verb 3-nya beda. Know, knew, known. Verb 1, verb 2, verb 3-nya juga beda. Sing, sang, sung. Menyanyi ya. Bentuk verb 1, verb 2, dan verb 3-nya berbeda. Write, wrote, written. Nah, ini juga menulis ya. Verb 1, verb 2, dan verb 3-nya juga berbeda. Jadi kalau kita bahas tentang regular dan irregular verb ini, mau nggak mau sih kita harus menghafalkan ya. We must memorize regular verbs and irregular verbs. Kita harus menghafalkan gitu, mana yang kata kerja beraturan, mana yang kata kerja tidak beraturan. Jadi pada saat kita membuat kalimat dengan simple past, Anda tahu ya bahwa kalau kalimat positif, selalu gunakan verb 2. The problem is, the verb is regular or irregular. Ya, jadi kalau kita menggunakan verb 2, apakah itu kalimat atau kata kerja yang beraturan atau kata kerja yang tidak beraturan? Kalau kata kerja beraturan tambahkan ed saja dari verb 1-nya. Tapi kalau irregular, verb 2-nya itu bisa jadi beda dengan verb 1 ataupun bisa jadi juga sama dengan verb 1 ya. Jadi tidak beraturan. Jadi kita wajib menghafalkan kata kerja yang mana regular, mana yang irregular verbs. Slide sebelumnya itu membahas tentang how to make a sentence using simple past tense with verb, dengan kata kerja. Bagaimana kalau tidak ada kata kerja di dalam kalimatnya? Saya istilahkan dengan no verb. Tidak ada kata kerja di dalam kalimat itu. Dalam simple past tense, jika tidak ada kata kerja, maka kita perlu bantuan to be yang kedua, yaitu was dan were. Ya, was dan were. Look at the example. Mari kita lihat contohnya ya. Saya mulai dengan yang positive sentence. Kalimat positif. Seperti biasa, kita awali dengan subjek ya. Jadi kalau subjeknya itu I, she, he, or it. Kalau subjeknya I, she, he, it, kita menggunakan was. Ya, saya ulang. Was itu dipakai jika subjeknya I, she, he, it. Dan subjek yang tunggal ya, misalkan Bambang was.
Ronald was. Jadi kalau subjeknya tunggal, satu, gunakan was ya. Misalkan I was here yesterday. Saya di sini kemarin. Itu tidak ada kata kerja. Maka pakailah was. Kemudian kalau were ini dipakai untuk subjek you, they, we. Ya, kalau subjeknya you, they, we, atau misalkan subjek yang banyak ya, atau lebih dari satu, misalkan Bambang and Ronald, maka were, karena subjeknya lebih dari satu kan, Bambang and Ronald were here yesterday. Ini untuk kalimat positif ya, jadi diperhatikan kapan menggunakan was, tergantung subjeknya. It depends on the subject of the sentence. Were dipakai you, they, we. How about negative sentence? Bagaimana dengan kalimat negatif? Tinggal ditambahkan not ya, setelah was atau were. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat negatif, tambahkan not setelah was atau were. Contoh misalkan, I was not here yesterday. Saya tidak di sini kemarin. Ya, letakkan not setelah was. Misalkan lagi, you were not here yesterday. Kamu tidak di sini kemarin ya. Jadi you were not here yesterday. Jadi letakkan saja not ya setelah was atau were. Itu kalau kita ingin membuat kalimat negatif. Kemudian kalau kita ingin membuat interrogative sentence, kalimat tanya, put was or were at the beginning of the sentence. Letakkan was atau were, ya ini tergantung subjeknya, di depan kalimat, di awal kalimat. Misalkan, was she here yesterday? Jangan lupa ditutup dengan tanda tanya, karena ini kalimat tanya. Apakah dia di sini kemarin? Atau misalkan, were they here yesterday? Apakah mereka di sini kemarin? Ya, ditutup dengan tanda tanya. Jadi was dan were-nya kita letakkan di depan atau awal kalimat ya. Put was or were at the beginning of the sentence. Ya, jadi kalau kita ingin membuat kalimat menggunakan simple past tense dan tidak ada kata kerja, gunakan to be yang kedua ya. To be to, yaitu was atau were. Was dipakai untuk I, she, he, it, dan subjek tunggal ya. Were digunakan untuk you, they, we, dan subjek yang jamak, plural ya. Dan ini kalimat positifnya, letakkan was dan were setelah subjek. Kalau kalimat negatif, letakkan not setelah was atau were. Kemudian kalau kita ingin membuat kalimat interrogatif, letakkan was atau were di depan kalimat. This is the end of this video. See you in the next video.